Senang? Dulu tadi olahraga apa? Voli. Oh, siap. Semoga kita dalam keadaan sehat ya kalau berolahraga. Jadi fisik kita tetap harus sehat gitu karena kita punya olahraga. Oke anak-anak, setelah tadi kalian olahraga, sekarang kita belajar IPA ya. Tapi karena tadi olahraga, maka pembelajaran kelas baru dimulai sekarang. Nah, Bapak minta siapa yang mau memimpin doa? Ya, Michael. Terima kasih Haikal yang sudah memimpin doa. Semoga kita pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anakku, sebelum dimulai pembelajaran hari ini yang tidak masuk siapa saja? Amel. Terus Rianto. Amel kenapa? Sakit. Sama Rianto juga. Terus siapa lagi? Asni. Terus? Kamila. Nabila ya? Nabila juga sakit ya? Ya, semoga teman-teman kita yang sekarang sakit kita doakan cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita. Amin. Ya anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPAS. Keluarkan buku IPAS-nya. Kita belajar IPAS pada halaman 144. Ya. Oke, kita akan belajar tentang kepahlawanan ya. Pahlawan bangsa atau sejarah perjuangan negeri. Sudah dicoba semua? Oke, Bapak mau tanya, siapa di sini yang tahu nama-nama pahlawan? Sebutkan, yo. Dian, siapa pahlawan? Jenderal Sudirman. Ada lagi? Benar. Dewi Sartika. Benar. Ada lagi? Ngacung dulu. Siapa? Din. Bagus. Sultan Hasanuddin. Apa Ika? Tuanku Imam Bonjol. Nah, itu adalah beberapa tokoh pahlawan bangsa Indonesia. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Diharapkan kalian dapat mendeskripsikan pahlawan Indonesia serta sikap keteladanannya. Jadi misal Tuanku Imam Bonjol dari mana lahirnya, terus tokoh pahlawan pergerakan
dari provinsi mana gitu ya. Jadi ini untuk memupuk kalian nanti mempunyai jiwa-jiwa kepahlawanan yang kalian contoh dari pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Oke. Setelah kita sepakati bersama ya, kita mempunyai apa? Keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika ada apa kemarin tuh? Ketika ada mau izin harus bilang terlebih dahulu. Terus membuang sampah kepada tempatnya. Mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke. Bapak di sini kita belajar dengan beberapa model. Ada dengan model, kalian buka halaman 145. Udah ya? Oke, itu yang di layar sama yang di buku sama, ya. Jadi tokoh-tokoh pahlawan bangsaku, perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia serta para pahlawan. Panjang, nah, biar bisa bacanya mudah. Yang pertama siapa ini? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di mana? Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari 1916. Jadi dalam proses pembelajaran ini, jika ada yang merasa itu penting untuk dicatat, silakan dicatat. Beliau adalah seorang pahlawan Revolusi Nasional Indonesia dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Beliau merupakan panglima dan jenderal pertama dan termuda. Jadi beliau Jenderal Sudirman ini adalah panglima pertama Republik Indonesia dan juga jenderal termuda. Jadi Jenderal Sudirman ini adalah yang melopori sampai sekarang menjadi tokoh sebagai TNI-nya negara atau TNI-nya Indonesia, di mana dulu oleh Pak Jenderal Sudirman ini untuk memimpin pasukan melawan siapa? Belanda atau penjajah. Beliau merupakan pemimpin dalam perang gerilya. Jadi Pak Jenderal Sudirman ini adalah pencetus strategi perang yang dinamakan perang gerilya. Ada yang tahu perang gerilya itu apa? Belum? Oke. Perang gerilya itu adalah perang yang melakukan dengan penyamaran. Contoh, atau kita bergerilya gitu ya. Contoh, kalau siang misal kita menjadi petani, kemudian menjadi pekerja. Sebenarnya kita ini adalah pemberontak kepada Belanda. Jadi untuk mengelabui musuh, maka ketika mereka lengah, kita bergerilya melakukan penyerangan. Paham? Oke. Yang kedua siapa? Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 dari keluarga Sunda. Maka yaitu Raden Sumanegara dan Raden Ajeng Raja Permas. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Jawa Barat. Jadi beliau adalah tokoh asli dari Jawa Barat atau Sunda. Maka tidak heran nama-nama beliau sering digunakan sebagai nama-nama gedung ya, untuk mengingat jasa beliau. Digunakan sebagai nama-nama sekolah. Seperti sekolah di samping kita, sekolah apa?
Dewi Sartika III. Itu juga berarti mengambil dari nama tokoh pahlawan. Diharapkan nanti semangat juangnya seperti para pahlawan. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien lahir pada tahun 1848 di Padang Pekanbaru wilayah Namukim, Aceh Besar. Beliau dari Aceh. Ciri-cirinya apa? Yang pakai cut nyak. Cut tari, artis itu juga dari Aceh. Jadi ciri-cirinya itu dari cut, itu adalah khas dari Aceh. Cut Nyak-dien dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamnga, putra dari Teku Kot Ahmad, seorang Kulibalang Lamnga ke-13. Kematian sang suami membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah akan melawan penjajah Belanda. Jadi beliau dulu bersumpah ketika suaminya mati karena Belanda, maka saya akan melawan penjajah Belanda. Maka beliau pada waktu itu menjadi pahlawan perang di tanah Rencong, memimpin pasukan untuk melawan penjajah. Saat itu nama Cut Nyak-dien ditakuti oleh tentara Belanda karena kobaran semangatnya yang sangat besar ketika memimpin peperangan. Selanjutnya ada siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama siapa? Muhammad Bakir I Malobasi Daeng Matawang Naraeng Bon Komangape. Beliau adalah putra mahkota Sultan siapa? Malik As-Said. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja dari timur yang dikenal berkat kegigihannya melawan Belanda pada masa penjajahan. Jadi beliau ini dulu sangat gigih ketika melawan Belanda atau penjajah. Maka beliau sangat ditakuti oleh Belanda. Belanda kewalahan menolak monopoli perdagangan yaitu VOC. Hasanuddin ini mendapatkan julukan Head Osten dari Belanda yang artinya ayam jantan. Jadi beliau memberontak dengan VOC atau monopoli. Monopoli itu apa Pak? Monopoli itu menguasai perdagangan dengan cara tidak baik atau dipaksa, gitu ya. Contoh, misal kalau di sini di sekolah, kalian tidak boleh membeli pensil dari luar, harus membeli pensil dari Pak Rian, misal. Itu namanya monopoli. Ya. Kalian tidak boleh membeli penggaris dari luar, harus membeli penggaris dari Parian. Itu juga namanya monopoli. Itu tidak boleh, ya. Nah, maka Sultan Hasanuddin waktu itu menolak dengan apa? Dengan apa? Memberontak. Nah, maka disebutnya sebagai ayam jantan yang sangat pemberani. Selanjutnya yang kelima, ada siapa ini? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di mana? Bonjol Pasaman, Sumatera Barat pada 1 Januari 1772 dengan nama siapa? Muhammad Sabah. Beliau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad siapa ini? Syekh Muhammad Said Bonjol atau Bonjol. Beliau merupakan seorang ulama yang berjuang melawan Belanda. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang ulama. Kalau Jenderal Sudirman tadi memimpin peperangan dengan gerilya dari hutan-hutan, kalau Tuanku Imam Bonjol ini dengan strategi dakwah juga, karena beliau adalah seorang ulama. Oke, tadi ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada yang pertama siapa? Siapa? Jenderal Sudirman. Yang kedua? Dewi Sartika. Yang ketiga? Cut Nyak-dien. Yang keempat? Sultan Hasanuddin. Yang kelima siapa terakhir? Imam Bonjol. Jadi pahlawan itu sebenarnya banyak ya.
Tapi hari ini kita perdalam untuk 5 orang ini. Oke. Terus untuk sikap kepahlawanannya gimana, Pak? Sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan sifat pahlawan. Sifat-sifat yang dimiliki rasa pahlawan diantaranya apa? Semangat patriotisme yang tinggi, kemudian keberanian, terus membela kebenaran dan keadilan, dan keempat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan kelima rela ber. Maka dari itu, dari sikap-sikap ini yang harus kalian terapkan dari dan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Semangat patriotisme yang tinggi. Jadi kalian harus mempunyai semangat patriotisme tinggi. Contoh, ketika kita mengikuti perlombaan sepak bola ya, wah, aku kalau tidak terbawa menjadi pemain, aku akan semangat untuk menontonnya, menjadi support dan memberi semangat kepada pemain. Itu adalah salah satu sikap patriotisme. Kemudian keberanian. Nah, contoh tadi Haikal. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Haikal. Berarti itu adalah contoh keberanian. Kemudian membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalian harus selalu membela kebenaran dan harus membela keadilan. Contohnya apa, Pak? Kalau di kelas ketika ada teman yang berselisih paham, kita nasihati dan kita damaikan. Yang salah suruh minta maaf kepada yang benar. Itu adalah bagian dari membela kebenaran dan keadilan. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi kalian harus saling menghargai satu sama lain. Itu adalah salah satu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Apalagi, Pak? Rela berkorban. Oke. Paham anak-anak? Di sini Bapak punya pop-up book. Nah, kalau tadi kita belajar dari buku, di sini Bapak membuat pop-up book. Apa, Pak, pop-up book? Nah, seperti ini bentuknya. Kita belajar yang pertama tadi dari siapa? Jenderal Sudirman. Oke, kita buka yang Jenderal Sudirman. Nama asli siapa beliau? Raden Sudirman. Tempat tanggal lahir Purbalingga 24 Januari 1916. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini orang tuanya siapa ayahnya? Karsid Kartawijaya. Kemudian dari ibu siapa? Ibu Siem. Bapak gimana bapaknya di sini? Magelang 29 Januari 1950. Dikenal sebagai siapa? Tokoh pahlawan nasional sebagai jenderal TNI pertama di Indonesia serta merupakan pemimpin perang gerilya. Berarti Jenderal Sudirman ini adalah tokoh pencetus adanya TNI pertama. Jadi adanya konsep TNI ini adalah dari Jenderal Sudirman. Ya, yang tugasnya apa? Mempertahankan kedaulatan negara. Siapa yang bisa membedakan tugasnya TNI dan polisi? Ada? Ada apa? Siapa? Kalau TNI untuk tadi mempertahankan kedaulatan negara. Kalau untuk polisi apa? Menangkap kejahatan. Oke, berarti menjaga keamanan. Kalau untuk keamanan itu tugas polisi. Kalau untuk kedaulatan negara dari penjajah atau serangan lawan itu tugas siapa? TNI. Jadi sekarang tahu ya perbedaan polisi sama TNI ya tugasnya. Oke, di sini ada yang ingin jadi polisi, Cung? Gak ada? Oh, Farhan ingin jadi polisi. Jadi tentara ada? Ada. Aldi sama Adlia. Adli kuadrat. Sama-sama Adli, jadi ingin jadi tentara.
Oke, Bapak doakan semoga kalian bisa meraih cita-cita. Kemudian yang kedua siapa? Dewi Sartika. Oke, kita buka yang Dewi Sartika. Nama asli siapa? Raden Dewi Sartika. Kemudian orang tuanya ayah. Eranya siapa? Raden Rangga. Dan ibunya Raden Ayu Raja Permas. Suaminya Raden Agah Surawinata, meninggal pada 1906. Beliau wafat tanggal seberapa? 11 September 1947. Dikenal sebagai pahlawan nasional perintis pendidikan wanita. Jadi Dewi Sartika ini adalah salah satu tokoh yang merintis tentang pendidikan wanita. Kalau tokoh pahlawan Raden Ajeng Kartini sebagai apa? Emansipasi wanita. Beliau memperjuangkan bahwa wanita mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam bekerja dan lain-lain dengan pria. Itu siapa? Raden Ajeng Kartini. Kalau Dewi Sartika ini fokus untuk pendidikan perempuan. Selanjutnya Cut Nyadin. Nah, kita buka Cut Nyadin. Untuk Cut Nyadin dijuluki siapa? Di sini dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh. Nama aslinya siapa? Cut Nyadin. Tempat tanggal lahir Lam Padang Aceh Besar pada tanggal 12 Mei 1848. Ini bapak di mana? Bapaknya Sumedang 6 November 1908. Suaminya siapa? Pak Ibrahim Lam. Nah, terus orang tuanya Cepu Nanta Senti. Iya. Oke, kita tutup lagi. Terakhir, Tuanku Imam Bonjol. Oke, kita buka. Jadi Tuanku Imam Bonjol nama aslinya siapa? Muhammad Syahab. Tempat tanggal lahir Bonjol 1 Januari 1772. Orang tua nama ayahnya Bayanuddin Sahab. Ibunya siapa? Hamatun. Istrinya siapa? Adik? Hajah Solehah. Wafatnya pada tanggal berapa? Wafatnya di mana? Minahasa 6 November 864. Dikenal juga sebagai Muhammad Said Bonjol atau Inyik Bonjol. Oke, sekarang kita belajar dari sikap-sikap kepahlawanan. Yang pertama, semangat patriotisme yang tinggi. Kemudian yang kedua apa, Gina? Keberanian. Yang ketiga, rela berkorban. Hani, yang keempat apa Hani? Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, membela kebenaran dan keadilan bisa. Oke. Nah, kita sudah belajar menggunakan apa? Pop-up book, sejarah perjuangan itu. Oke, biar lebih jelas lagi, sekarang kita belajar dengan video tentang kepahlawanan yang barusan kita pelajari. Bentar ya.
tes. Oh bentar, jaringannya. Sono. Yang kita belajar yang ini. Nivea Extra Bright dengan microvitamin Nah, sekarang kita akan belajar dari tampilan video tentang tokoh-tokoh pahlawan yang sudah kita pelajari tadi. Jadi biar kalian lebih jelas. Ayo belajar mengenal tokoh-tokoh pahlawan nasional. Perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam telah menginspirasi tokoh pejuang yang berjuang membangun bangsa, melawan penjajah, dan merebut kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasa mereka bagi bangsa, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka. Siapa saja tokoh-tokoh pahlawan nasional yang perlu kita teladani? Nah, tadi dijelaskan perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi bangsa kita itu melalui perjalanan yang panjang sebelum merdeka. Jadi dalam kerajaan Hindu, Buddha itu seperti dalam kerajaan Majapahit ya zaman dulu. Kemudian ada Mataram kuno, kemudian ada kerajaan Islam, itu sudah mulai hadirnya kerajaan Demak, kemudian kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam yang di mana? Siapa yang tahu? Mataram Islam yang di Yogyakarta dan di Surakarta, di Solo. Di Jogja itu adalah kerajaan Mataram Islam. Oke, lanjut. Sifat pahlawannya berikut beberapa contohnya. Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat tahun 1972. Wafat pada bulan 9 dan dimakamkan di tempat Penyelamatan Minahasa 6 November 1864. Bernama asli Muhammad Syahab atau Syekh Said adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Dijelaskan di sini beliau adalah tokoh ulama yang melakukan perjuangan melawan penjajah. 1803 sampai dengan 1837. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 028. Nah, beliau mendapatkan surat keputusan presiden diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dia adalah pemimpin terkenal dalam gerakan dakwah di Sumatera. Oh, di Sumatera beliau melakukan gerakan dakwah. Menentang perjudian, bahaya, penyalahgunaan dadah, minuman keras, dan tembakau. Tetapi kemudian mengadakan penentangan terhadap penjajahan Belanda yang memiliki semboyan gold, glory, gospel, sehingga mengakibatkan perang Padri tahun 1821 sampai dengan 1837. Dia juga sangat menentang ajaran-ajaran agama yang menyimpang di Sumatera Barat. Beliau juga menentang ajaran agama yang menyimpang di Sumatera. Disebut kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol membuat kaum adat televisi dan melakukan perlawanan dengan bantuan Belanda. Belanda membantu kaum adat karena bermaksud menguasai Minahasa. Setelah Belanda melanda kejadian masam yang ditandatangani Belanda dan tuanku Imam Bonjol di tahun 1842
1224, kaum adat menyebut dengan Belanda dan akhirnya kaum Sumatera tidak melawan Belanda. Oh, dia memanfaatkan kaum adat untuk melawan. Betul, tapi kaum adat menyadari itu dan kemudian berbalik untuk mendukung Imam Bo. Jadi Belanda itu licin ya, mengadu domba. Nah, sekarang ini ada contohnya Kapitan Patimura. Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Nah, ini dari Maluku. Lahir di Harian, Tapanua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783 dari keluarga Lesti. Ayahnya bernama Prasma Lesti dan ibunya bernama Karsina Silahoy. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda. Namanya bisa dikenal karena memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Berlangsung dalam rentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda atau VOC. Dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayanan hobi, kerja paksa dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis, dan segi sosial psikologis. Pada tanggal 20 Juni 1809, dulu melakukan penindasan terkait ekonomi, politis, dan sosial. Bahkan Belanda melakukan kerja paksa, kerja rodi, jadi mempekerjakan orang tanpa dibayar. Ya, maka dari itu Kapitan Patimura waktu itu merasa marah dengan penindasan itu, dan sehingga beliau memimpin sebuah peperangan untuk melawan Belanda. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front pertempuran di berbagai tempat, bahkan sampai ke Maluku Utara. Sampai ke Maluku Utara, beliau. Juli 1817, kedua armada kuat dipimpin Overstreet Bentrok menuju Tapanua dengan tugas menjalankan imperialisme. Seluruh negeri di Jazirah Hattawan di bumi hanguskan. Siasat terhenti, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba dijalankan ini berganti. Belanda melakukan politik adu domba, ya. Jadi mengadu domba rakyat Indonesia supaya melakukan peperangan, sehingga mereka dengan tidak bersatunya bangsa Indonesia, mereka dengan leluasa untuk melakukan penjajahan. Letnan berhasil menerjang Patimura dan Bilis Batu Mahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di bilangan sungai. Kemudian beliau ditangkap oleh Belanda dan digantung. Zaman dulu ingin merdeka pun para tokoh-tokoh pahlawan itu mengorbankan nyawanya sampai beliau digantung. Sekarang lanjutnya di lain di mana tadi? Pada kerajaan Aceh. Dan meninggal di Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah keempat Musim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamuna bertempur melawan Belanda. Suami beliau dulu bertempur melawan Belanda, maka tadi disebutkan dia melakukan sumpah ketika suaminya terbunuh. Kemudian menyeret penyanyi lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dhien menikah dengan Tengku Umar. Setelah sebelumnya
dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Kurniadin memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Jambak. Setelah pernikahannya dengan Tengku Umar, Kurniadin bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur. Hal ini membuat Kurniadin lebih di segala dan bersama pasukan kecilnya. Usia Kurniadin pada saat itu sudah relatif tua, serta yang yakin karena kondisinya sudah tua, tapi dengan giginya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, maka itu yang harus kita perlu contoh, ya. Walaupun kita sekarang sudah tidak enak badan atau seperti apa, kita harus semangat untuk belajar. Karena para pendahulu kita itu untuk merdeka pun memerlukan perjuangan. Tentang hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum bersakrab membuatnya kemudian dialihkan ke Sumedang. Kurniadin meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Kurniadin kini diabadikan sebagai Bandar Udara Kurniadin Najabaya Bintang Laut. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada tanggal 11 Jakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang Diponegoro atau disebut juga sebagai perang Jawa. Beliau memimpin perang Diponegoro atau juga perang Jawa. Kalau tadi Jenderal maksud Jerman memimpin perang gerilya, kalau beliau melakukan pertempuran perang Jawa. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menjadi keakibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pangeran Kapeling mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan dan yang anti Diponegoro tahun 1808 dengan 300 prajurit 10.000 korban. Penjelasan singkat Nah, ini adalah penjelasan singkat dari tokoh-tokoh pahlawan nasional versi dari kami Transmedia Channel. Tetap dukung terus. Oke ya, barusan kita sudah menonton tentang video kepahlawanan nasional. Nah, ada yang mau ditanyakan dari 3 model penjelasan tadi? Kita tadi bisa menggunakan e-book ya, dengan buku tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional. Kemudian yang kedua menggunakan handbook ya. Tadi Bapak sudah ini dengan handbook tentang tokoh-tokoh perjuangan nasional atau pahlawan nasional. Sekarang yang terakhir kita menggunakan video atau tayangan video tentang tokoh-tokoh nasional. Dari ketiga cara itu tentang tokoh nasional ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Kamu mau tanyakan enggak? Enggak, paham? Oke. Nah, kalau sudah paham dari apa yang kita pelajari tadi, maka sekarang tugas kalian adalah mencocokkan ya. Nih, satu pasang.
Ini ada lembar LKPD 1. Kalian bisa berdiskusi kelompok menjodohkan nama-nama pahlawan dengan daerah asalnya. Jadi ini untuk mengetahui pemahaman kalian tentang tokoh-tokoh pahlawan yang sudah kita pelajari barusan. Ini satu pasal kan? Oke. Di lembar pertama kita keluar dulu ya. Oke. Di LKPD di lembar pertama itu pasangkanlah gambar-gambar pahlawan ini dengan tempat asal. Nah, contoh Cutnya Din ini dari mana? Silahkan dipasangkan, dikasih garis ke daerah asalnya. Kemudian silahkan kalian berdiskusi kelompok. Nanti kalau sudah, yang lembar kedua ini ada, buatlah ringkasan materi dari pembelajaran kita. Tadi kita sudah mempelajari atau mengenal 5 tokoh pahlawan. Silakan kalian dari 5 tokoh pahlawan itu buatlah ringkasan nama pahlawannya, ya, tanggal lahir, dan tempat. Jadi tempat tanggal lahirnya di mana? Kemudian asal. Nah, ini buatlah ringkasan materinya dari 5 tokoh itu. Silakan berdiskusi. Sudah? Dikasih nama ya. Dikasih nama di sini ya, di lembarnya. 2 lembar sama yang belakangnya nanti kalau tertukar. Oke, silakan dipasang-pasangkan. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Nih, kelompoknya Hana sudah hampir selesai lembar pertamanya. Ini Dewi Sartikanya belum. Ya, terus nah, ini membuat ringkasannya. Nama tokohnya siapa? Sindra Sudirman. Tanggal lahirnya di mana? Kemudian asalnya dari mana? Kelompoknya dia sudah selesai ya, yang lembar pertama ya. Sekarang ringkasannya. Ya, silahkan ditulis. Boleh diskusi satu kelompok. Gimana tadi? Oh ya, ya seperti ini. Dari 5 tokoh itu. Yang pertama 1 Jenderal Sudirman, nanti 2 siapa gitu.
Jenderal Sudirman. Tadi lahirnya di mana? Pada tanggal berapa? Belum Farhan? Belum. Jenderal Sudirman. Tadi lahir di mana? Di Purbalingga. Tanggal. Nah. Oke, Bapak sudah selesai? Oh, belum. Gimana? Kalau udah, langsung di bawahnya. Nomor 2 ya, Dewi Sartika. Gimana Bina? Oke, sekarang Bapak minta perwakilan kelompok. Siapa yang mau presentasikan dari Jenderal Sudirman? Oh, Hana. Ya, oke. Ke depan Hana. Nah, kawan depan ini. Nih, teman-teman ya, Hana mau mempresentasikan dari Jenderal Sudirman. Silakan Hana. Yang kencang. Nama. Jadi Hana sudah mempresentasikan Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Hana. Oke, silakan duduk. Kemudian yang kedua Dewi Sartika. Dewi Sartika tadi siapa yang mau? Dewi Sartika? Oh, dapat, silakan. Oke, tepuk tangan dulu dong keberaniannya untuk dapat. Ya, Dewi Sartika. Yang kencang, yang kencang. Ya, yang keras. Dewi Sartika. Tanggal lahir tanggal berapa?
4 Desember 1884. Tempatnya dari Cicalengka, Jawa Barat. Beliau adalah salah satu tokoh yang asli dari Sunda. Oke, terima kasih Dapa. Cut Nyadin, siapa yang mau Cut Nyadin? Dian mau? Oke, silakan. Hebat ya dari kelompoknya Dian maju mau, kemudian Dapa mau. Ayo yang lain ya. Silakan Dian. Di Aceh. Gimana? Tokoh yang memperjuangkan bangsa Aceh kata dia. Oke. Terus yang keras biar kenal dengan teman-teman. Beliau lahir pada tahun 1848. Terus udah. Oke, tepuk tangan buat dia. Selanjutnya Sultan Hasanuddin. Siapa Sultan Hasanuddin? Kamu Neng? Oke. Silakan maju. Yang keras. Sultan Hasanuddin. Lahir di Goa. Terus pada tanggal 24 Januari 1916. Terus yang terakhir saya dengan nama terus. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Terakhir Tuanku Imam Bonjol. Gina, oke. Silakan Gina. Pasangan terus. Januari 1916. Terus dengan dinamakan siapa? Muhammad Syahid. Tuanku Imam Bonjol lahir pada 1 Januari 1772 dengan nama Muhammad Syahid. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dina. Oke. Sekarang kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke satu orang setiap kelompoknya dan di keparian sekarang. Oke, sebelum dikumpulkan ya, kita karena kemarin tanggal 14 adalah hari apa? Pramuka. Dan di dalam pramuka kita juga dididik kedisiplinan dan mempunyai jiwa apa? Patriotisme yang tinggi. Maka dari itu, mari kita tepuk pramuka terlebih dahulu. Setuju? Setuju? Semua bisa? Oke, yang satu kali tepuk pramuka.
yang salah itu? Siapa? Siapa? Rani. Oh ya, nggak apa-apa. 3 kali tepuk pramuka. Oke. Siapa yang? Oke, Gina. 1 kali tepuk pramuka sendiri. 1 kali tepuk pramuka. Oke, ada yang mau coba? Dian. Silakan Dian. 3 kali. 1 2 3. Oke. Dari teman-teman kalian tadi yang presentasi ya tentang tokoh-tokoh nasional yang sudah kita pelajari, siapa di sini yang ingin mengomentarinya? Tadi siapa yang maju? Dian. Oke, Dian dikomentarin sama Gina. Tadi Dian siapa? Cut-Nyadin. Jadi gimana tadi Gina? Dian dalam presentasinya? Sangat bagus. Jadi kita lebih mudah memahami karena sudah disederhanakan. Oke, tadi Gina bagian siapa? Bagian Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Bapak ingin mana yang mengomentarinya? Tadi Gina menerangkan tentang Tuanku Imam Bonjol. Jadi gimana, Hana? Bagus, terus lancar. Jadi Hana terbantu dalam memahami tentang Tuanku Imam Bonjol. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang karena LKPD-nya sudah selesai ya, dikumpulkan ya. Nih, ini. Oke. Sudah belum? Oke. Sampai sini sudah? Oke. Terima kasih. Nah, sekarang tadi kita sudah mempelajari dari 55 tokoh nasional dan meneladani sikap kepahlawanannya. Jadi beliau-beliau itu mempunyai semangat dan keberanian untuk melawan siapa? Penjajah. Maka dari itu kita harus meneladani para pendahulu kita. Ingin makan, ingin sekolah itu susah karena ada penjajah. Dan sekarang kita sudah merdeka. Terus tugas kita apa sekarang? Ayo, gimana? Kata Gina menikmati, bagus. Ada lagi? Apa dia? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, bagus. Jadi kita sebagai pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi ya Pak? Dengan semangat, keberanian, dan semangat dalam sekolah. Jadi sekolahnya jangan izin-izinan terus ya, tapi kita harus rajin ke sekolah. Oke. Ada yang mau bertanya? Gina mau bertanya? Dari tokoh-tokoh ini? Belum, oke. Oh Dian, apa dia mau bertanya apa? Tadi Cut Nyadin lahir tanggal berapa? Tadi tanggal berapa Cut Nyadin? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Cut Nyadin lahir pada tahun 1848. Tadi di handbook ada nggak?
Suryadi, kita buka lagi. Kata dia, karena di buku itu tidak ada tanggalnya, dia menanyakan Suryadin itu tanggal berapa? Beliau lahir tanggal berapa? 12 Mei 1848. Sekarang tahu ya, dia Suryadin itu lahir pada tanggal 12 Mei 1848. Oke. Sekarang kita akan melakukan asesmen akhir di akhir pembelajaran ya. Lembar 1 dan 2 dikasih nama. Oke, silakan dikerjakan. Nah, di LKPD 2 ini seperti yang sudah dibagikan oleh Varian, kalian menjawab pertanyaan dari 5 soal pilihan ganda. Kemudian nanti pilih dalam pilihan ganda kompleks, berikan tanda checklist pada kegiatan yang menunjukkan sikap kepahlawanan. Kemudian yang C itu menjodohkan dari foto yang sebelah kiri dengan namanya. Ini yang pertama, foto siapa? Kita sambungkan garisnya ke namanya. Contoh yang pertama ini si A, kita sambungkan ke nama tokoh yang berada di sampingnya. Silakan.
lengkap? Udah. Kelompok sini udah? Oh, tinggal dinamakan. Oke. Gimana? Iya, kok. Yang kelompok pahlawanan yang mana aja? Oke, sekarang sudah dikumpulkan. Oke, kelompok ini sudah ya. Sudah? Oh, tinggal satu lagi. Oke. Mana yang sudah dulu? Ya. Sudah, Neng? Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan tes formatif LKPD 2. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Kepahlawanan dan tokoh-tokoh pahlawan. Tadi sikap apa saja yang bisa kita teladani? Siapa yang tahu? Tuh, ya gimana? Dia dulu. Gimana? Keberanian. Oke, terima kasih dia. Tadi Haikal Alif gimana? Membela kebenaran dan keadilan. Cung, siapa lagi? Oh, dapat? Rela berkorban. Bagus. Cung, siapa lagi? Oke, ada lagi selain anak? Oh, ada. Oke, apaan? Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tadi siapa yang melakukan sumpah ketika suaminya terbunuh? Nyadin. Jadi beliau siapa tadi? Tengku. Nah, ketika sedang melakukan peperangan bersama Nyadin, suaminya terbunuh. Sehingga beliau bersumpah untuk apa? Untuk melawan penjajah. Ya. Jadi para pendahulu kita itu dalam mengusir penjajah dengan semangat selain mengorbankan harta benda juga mengorbankan apa? Nyawa. Ya. Jadi kita harus hargai para pendahulu kita yang menjadi tokoh-tokoh nasional kepahlawanan itu mengusir penjajah supaya bangsa Indonesia merdeka. Maka hasilnya kita nikmati sekarang kita bisa belajar, bisa bersekolah dengan apa? Dengan bebas. Dulu mau sekolah itu susah. Karena apa? Karena supaya rakyat Indonesia lalu dalam kebodohan dan sehingga bisa terus dijajah. Maka tugas kalian supaya tidak dijajah oleh bangsa lain, kita harus rajin belajar. Oke. Pembelajaran hari ini mungkin cukup. Bapak mau tanya, gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Senang nggak? Senangnya karena apa? Jom, senangnya karena apa? Gimana dia? Belajar sikap-sikap tokoh kepahlawanan.
Gimana? Ada lagi? Ada lagi? Selain belajar tokoh-tokoh pahlawanan? Sangat menyenangkan karena apa? Karena belajar bersama. Oke, terima kasih Gina. Dan kita tadi belajar dengan 3 metode atau 3 model. Tadi model apa yang pertama? Buku pegangan atau handbook. Yang kedua apa tadi? Pop up book, dengan kita membuat membuat poster-poster kecil. Yang ketiga menggunakan video interaktif tentang tokoh-tokoh pahlawan. Oke, jadi yang dapat kita teladani hari ini adalah kita harus selalu mempunyai jiwa-jiwa atau sikap-sikap yang diteladanikan oleh para pahlawan, untuk mempunyai apa tadi, keberanian, terus mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, terus rela menolong, terus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih anak-anakku. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian, dan Bapak berpesan kepada kalian nanti ketika pulang untuk berhati-hati di jalan ya, karena sekolah kita berada di seberang jalan raya. Kemudian kalau bercanda di jalan, jangan yang bikin celaka teman-teman kita, atau jangan berlebihan ya. Terus yang kedua, Bapak juga berpesan, dulu para pahlawan itu ingin sekolah susah ya, selalu dijajah, kemudian untuk makan pun susah. Sekarang kalian sudah di era kemerdekaan, maka tugas kalian untuk rajin belajar, untuk rajin ke sekolah, lalu menghormati kedua orang tua dan orang-orang di sekitar. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, Bapak ingin, siapa yang mau memimpin doa? Naik kalian lagi, silakan. Terima kasih anak-anakku, silahkan berteman